Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang Alan Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau ada sebuah kejadian gila di dalam rumahnya Yui yang ada di Jepang. Di mana ada seorang gadis alien bernama Mel yang datang untuk mencari cetak biru dari senjata kuno yang dikatakan ada di dalam rumahnya Yuya nih. Tapi ada sekelompok alien lain yang bernama Dragonia juga muncul di rumahnya Yuya untuk merebut cetak biru itu dan ingin membunuh Mel. Tentu aja terjadi pertarungan yang cukup unik di sana. Tapi untungnya, babang kita Yuya dan Meryl itu berhasil memusnahkan semua alien Dragonia. Namun sayangnya, atap rumah Yuya pun harus hancur karena pertarungan tadi. Dan di saat Meryl itu ingin pergi dari sana dan melepas tanggung jawab atas kehancuran dari rumahnya Yuya, dia pun dihadang sama Oma, Akatsuki, Night, dan Ciel nih. Mereka pun menuntut agar Meryl itu mau memperbaiki rumahnya Yuya. Di lain sisi, ada juga Iris yang sedang berpetualang di tempat yang bernama Sky Mountain atau yang biasa disebut Gunung Langit. Alasan dia berada di sana itu cuma satu, teman-teman. Dia ingin mencari tanaman herbal yang digunakan untuk meracik ramuan cinta yang akan digunakannya kepada Yuya tentunya. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dalam isekai, tepatnya pada karakter Mai, Lexia, dan Luna. Nah, saat itu entah kenapa, Mai, Lexia, dan Luna itu udah kelihatan jadi teman deket. Hal itu mungkin karena kepribadian Lexia yang sangat easygoing, teman-teman, dan menolak untuk dianggap sebagai putri jika sedang berada di luar urusan kerajaan. Jadi di sini, dia pun berkata kepada Mai nih, kalau Mai itu nggak boleh berbicara formal kepada dirinya saat berada di luar istana. Nampaknya Lexia dan Luna juga udah seneng banget saat mereka bersama dengan Mai nih. Pada awalnya, si Mai itu sangat bingung loh. Kenapa dia itu tidak boleh berbicara formal kepada Lexia? Toh status mereka di dunia ini juga udah sangat berbeda. Di mana Lexia itu putri, sedangkan Mai itu bukanlah siapa-siapa. Tapi di sini, Luna pun berkata kalau itulah Lexia. Dia memang tidak ingin dianggap sebagai seorang putri jika di luar kerajaan. Sebaliknya, Mai juga sudah dianggap teman oleh mereka berdua. Jadi Mai bisa berbicara seperti biasa aja kepada mereka. Di sini Mai pun mengiyakannya saja, karena dia juga sudah lama tidak memiliki teman seperti ini. Sejak dirinya terpanggil dalam isekai ini, dia itu harus tetap menetap di dalam istana regal aja dan gak kemana-mana. Jadi ia pun sangat senang nih ketika Lexia dan Luna itu mengizinkannya untuk pergi keluar bersama. Nah, tapi kita tahu sendirilah kegilaan dari putri kita Lexia yang satu ini. Dia itu akan mengajak Mai dan Luna pergi ke tempat-tempat aneh yang ingin dia ketahui. Dan benar saja, Lexia pun langsung mengajak Mai dan Luna untuk pergi ke guild petualang yang ada di kerajaan regal ini. Dia ingin mereka mendaftarkan diri sebagai seorang petualang yang ada di sana. Lalu mengajak mereka untuk berburu monster ataupun mencari tanaman herbal. Ya, nampaknya putri kita yang satu ini udah ketagihan untuk berpetualang deh. Karena dalam beberapa volume awal itu, Yuya sempat mengajak Lexia dan Luna untuk berpetualang. Maka dari itulah mungkin si Lexia itu udah nganggap kalau petualang adalah hal yang seru. Nah, apalagi sekarang ini, Lexia juga sedang bersama Mai, si Holly yang terpanggil dari dunia lain. Jadi pastinya petualangan mereka kali ini akan tambah seru. Di sini Mai pun kurang setuju dengan hal itu nih. Karena memang menurutnya nih, walaupun dia terpanggil ke sini sebagai seorang Holly, tapi dia itu mengira kalau kekuatannya itu hanya bekerja kepada evil saja. Dia itu belum pernah mencoba untuk membasmi monster selain evil. Mendengarkan hal itu, Luna pun langsung memegang pundak dari Mai dan berkata kalau hal itu percuma saja. Sekalinya si Lexia itu sudah memutuskan, maka dia itu tidak akan mendengarkan pendapat siapapun. Di sini, si Mai pun hanya bisa menghela nafas berat saja nih. Tapi Luna pun berkata lagi, walaupun mungkin banyak monster berbahaya di dunia ini, Luna akan tetap bisa melindungi mereka berdua asalkan lawannya itu bukanlah seorang Holly ataupun evil. Karena bisa dibilang, Luna merupakan salah satu petarung manusia terkuat yang ada di isekai ini. Mendengarkan perkataan itu membuat hati Mai jadi tenang nih. Walaupun begitu, dia mungkin akan mencoba bertarung dengan monster selain evil juga nih. Karena bagi dirinya, dia itu udah terpanggil dalam isekai ini sebagai seorang pahlawan gitu. Maka tidak baik untuk mengecewakan para orang yang ada di sini. Yaps, tak disangka, Mai itu memiliki pemikiran yang sangat ekstrim dan sangat optimis akan keadilan. Mungkin karena hal itulah, Mai bisa terpanggil sebagai seorang Holly dalam isekai ini. Namun pada saat mereka bertiga memasuki guild yang ada di kerajaan regal, ada banyak sekali petualang yang sedang berkumpul di sana. Dan hal ini sangatlah tidak biasa terjadi dalam guild. Tapi si Lexia itu nggak terganggu dengan hal itu. Dan malah membaur dengan para petualang yang ada di sana.
Sedangkan Mai dan Luna hanya bisa melihatnya dari belakang aja. Namun menurut Luna, hal ini benar-benar jarang terjadi. Biasanya jika sedang ada banyak petualang yang berkumpul di guild, maka ada suatu event besar yang muncul. Benar saja, salah satu petualang yang ada di sana pun langsung mendekati mereka berdua dan berkata nih, kalau tahun ini adalah tahun di mana hala grass atau rumput hala itu muncul. Dan itu adalah sebuah tanaman herbal yang biasa digunakan untuk membuat ramuan cinta tanpa efek samping. Jadi pantas saja para petualang di sini langsung berkumpul dan berlomba-lomba untuk mengambil misi tersebut. Nah, nampaknya Lexia juga udah mengetahui tentang hala grass ini. Lalu, ia pun langsung berniat untuk mengajak Luna dan Mai untuk mencari hala grass di Sky Mountain atau Gunung Langit. Pada awalnya mereka berdua pun menolaknya, karena hal itu sangatlah merepotkan. Tapi lagi-lagi, kekuatan memaksa Lexia itu lebih kuat daripada mereka berdua. Apalagi Luna juga udah dipanasin sama Lexia kalau dia itu akan menggunakan ramuan cinta miliknya untuk membuat Yuya langsung jatuh cinta kepada dirinya. Tentu aja Luna pun gak mungkin membiarkan hal itu sampai terjadi dong. Maka dari itulah, si Luna juga berniat ikut dalam pencarian hala grass ini. Melihat hal itu, Mai pun langsung menghela nafasnya lagi dan berkata kalau nampaknya Yuya juga selalu kerepotannya jika dalam isekai ini. Panel cerita pun berpindah ke Sky Mountain. Saat itu Lexia dan Luna pun bisa masuk ke dalam sana dengan sangat tenang nih. Tapi hal itu nggak berlaku bagi Mai. Mai pun merasakan hawa mencekam yang sangat luar biasa ketika baru saja memasuki tempat itu. Dan hal itu mungkin terjadi karena adanya kebocoran energi sihir dari para monster yang ada di sana. Tapi nyatanya, tempat itu memang terlihat mengintimidasi Mai. Nah, alasan kenapa si Lexi dan Luna itu bisa sangat santai memasuki hutan ini, yaitu karena memang mereka itu udah berkali-kali dihadapkan situasi mati hidup dalam hutan sarang iblis besar. Jadi memasuki Sky Mountain ini bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Toh para monster yang ada di sini juga sangat lemah jika dibandingkan dengan monster yang ada di hutan sarang iblis besar. Nah, tepat pada saat itu, Luna yang berada di depan mereka pun langsung meminta Lexia dan Mai itu untuk berhenti sejenak, karena ada monster yang akan datang menemui mereka. Benar saja saat itu ada seekor monster yang dinamai Charles Boar langsung mendekati mereka dan ingin menyerang mereka. Tapi tentunya si Luna itu nggak membiarkan sang monster begitu aja. Di sini, ia pun langsung melebarkan benang miliknya dan mengekang sang monster itu sampai dia tidak bisa bergerak. Lalu Luna meminta Mai untuk menyerang monster itu. Nah, di sini Mai pun menggunakan pedang yang pernah diberikan kerajaan Regal kepada dirinya untuk menyerang sang monster. Sedangkan Lexia juga ikut menyerangnya, tapi dengan pisau pertahanan diri miliknya yang sangat kecil, teman-teman. Nampaknya pisau dari Lexia itu nggak terlalu berdampak sama monster tadi. Tapi pada akhirnya, monster itu pun bisa langsung musnah, lalu berubah menjadi partikel debu. Tentu aja Lexia pun sangat senang dengan hal itu. Ia berkata kalau akhirnya mereka bisa membasmi satu monster juga. Namun, si Luna pun langsung mengejek Lexia nih, kalau kontribusi Lexia itu hampir tidak ada dalam pemusnahan monster tadi. Dan lagi-lagi terjadi perselisihan di antara keduanya. Tapi untungnya sekarang ini, sudah ada Mai yang rela memisahkan mereka berdua nih. Setelah itu, mereka berdua pun langsung melanjutkan perjalanannya untuk mencari hala grass lagi. Namun nih anehnya, mau seberapa dalam mereka menyusuri tempat itu, tidak ada satupun tanda dari tanaman herbal tersebut. Dan hal itu membuat Lexia agak frustasi nih. Tapi di tengah pencarian mereka, Luna pun langsung menghentikan langkahnya dan berkata kalau ada sosok dengan kekuatan yang luar biasa sedang mendekat ke arah mereka nih. Jadi ia meminta Lexia dan Mai untuk tetap di belakangnya saja. Namun ternyata sosok yang disebutkan oleh Luna tadi adalah Iris dan Master Kelinci. Saat itu Lexia pun tanya nih, kenapa Iris dan Master Kelinci bisa ada di tempat ini? Mendengarkan hal itu, Iris pun menjawab kalau memang mereka memiliki sedikit urusan dalam Sky Mountain ini. Nah, pas Master Kelinci itu ngelihat Mai, dia pun langsung ngomong nih, kalau nampaknya tugas dari Mai dalam dunia ini udah selesai deh. Tentu aja Mai pun gak ngerti dengan perkataan tiba-tiba dari Master Kelinci itu. Di sini Iris juga nampak menghela nafasnya dan berkata kepada Master Kelinci nih, kalau perkataan dari Master Kelinci itu sangatlah aneh. Mana mungkin ada seseorang yang bisa mengetahui maksud dari perkataan yang setengah matang seperti itu. Lalu Iris pun langsung menatap Mai dengan senyuman masam dan berkata nih, kalau Master Kelinci itu memang benar, tugas Mai dalam dunia ini sudah selesai. Karena sosok evil terkuat dalam dunia ini sudah dikalahkan beberapa minggu yang lalu. Tentu aja, baik Lexia, Luna dan Mai pun terkejut dengan perkataan itu. Memang Mai belum pernah bertemu dengan Aphis, sang sosok evil terkuat, tapi dia pernah mendengar kalau kekuatan Aphis itu nggaklah main-main jika dibandingkan dengan evil biasa ya. Dan di sini Mai juga belum tentu bisa mengalahkannya loh. Sementara itu,
Lexia dan Luna pun mengira kalau Iris dan Master Kelinci lah yang mengalahkan Aphis. Jadi mereka pun langsung memujinya. Tapi di tengah itu Iris pun berkata dengan suara yang agak pelan nih, kalau sayangnya bukan mereka berdua yang mengalahkan Aphis, namun keluarga dari Yuya lah yang mengalahkan Aphis. Di sini Luna, Lexia, dan Mai pun dibuat terkejut lagi dengan kebenaran itu. Ya, jika Iris menyebutkan keluarga Yuya, maka hal itu merujuk kepada Knight, Akatsuki, dan Ciel. Jadi mereka pun sangat terkejut nih kalau makhluk-makhluk kecil itu bisa mengalahkan sang evil terkuat. Nah, sayangnya di sini si Mai juga nggak sengaja ngungkapin kalau dia itu berasal dari dunia yang sama dengan Yuya. Hal itu ngebuat Iris dan Master Kelinci jadi heran nih. Apakah memang benar dunia tempat Mai dan Yuya itu dipenuhi oleh orang-orang kuat gitu? Mendengarkan hal itu, Mai pun menjawab kalau hal itu tidaklah benar. Hanya saja nih memang nih, orang seperti Yuya itu cukuplah menyimpang dalam dunia ini ataupun dunia asal mereka. Di mana Yuya itu memiliki kemampuan super yang sangat nggak lazim, tidak seperti manusia yang ada di dunia mereka. Yuya juga memiliki kemampuan yang membuatnya bisa bolak-balik dari isekai ke dunia asalnya. Mendengarkan hal itu, Iris pun menghela nafasnya nih dan berkata, kalau dia tidak menyangka laki-laki yang ia sukai berasal dari dunia lain. Padahal dia berharap bisa memberikan ramuan cinta dari Halagres kepada dirinya. Iris pun mengatakan hal itu seraya menunjukkan setumpuk Halagres yang sudah ia kumpulkan nih. Tentu aja Lexia pun langsung berteriak ketika melihat banyaknya Halagres yang dimiliki sama Iris nih. Pantas saja dari tadi, mereka tidak menemukan sedikit pun Halagres di sini. Mendengarkan hal itu, Iris pun langsung memasang muka yang sombong di hadapan Lexia nih. Mungkin dia itu tahu nih, kalau Lexia juga mengincar tanaman herbal ini. Jadi ia pun merasa menang karena sudah mengambilnya duluan. Ia juga berkata kalau nampaknya Lexia itu nggak mungkin menemukan Halagres lagi yang masih tersisa di sini. Karena memang si Iris itu sudah mengambil semuanya yang ada di sini. Jadi Lexia itu harus menunggu 3 tahun lagi. Karena rumput ini memang tumbuh 3 tahun sekali gitu. Tapi terlepas dari itu semua, mereka itu memiliki banyak pertanyaan yang ingin mereka ajukan kepada Yuya nih. Jadi para wanita di sana pun langsung memutuskan untuk pergi ke tempat Yuya, yaitu hutan sarang iblis besar. Mendengarkan hal itu, Master Kelinci pun langsung memarahi Iris nih. Karena memang tujuan awal mereka ke sini adalah untuk memberitahu Holy Magic soal evil. Tapi kenapa si Iris itu malah pengen ke tempatnya Yuya lagi? Mendengarkan hal itu, Iris pun berkata, kalau urusan dengan Holy Magic itu bisa ditunda nanti. Yang tidak bisa ia tunda adalah pergi ke rumahnya Yuya. Mendengarkan jawaban gila itu membuat Master Kelinci sakit kepala nih. Dan dengan terpaksa, Master Kelinci itu malah ngikut aja ke rumahnya Yuya gitu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Isekai Digit-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.